Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Lailatul Syadiah akan menyampaikan materi mengenai ujian akhir semester filsafat ilmu. Di sini saya akan mengambil judul atau pembahasan yakni mengenai ethical issues in e-commerce, a renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. Baik, untuk pembahasan pertama, yakni mengenai e-commerce itu adalah suatu aktivitas umum untuk melakukan bisnis secara elektronik atau penggunaan telekomunikasi dan komputer untuk memfasilitasi menjual barang dan juga jasa. Nah, hal ini menyiratkan bahwa penjualan barang ataupun kegiatan pemasaran melalui internet itu seperti halnya desain produk, penetapan harga, dan juga promosi. Nah, kemudian masalah etika yang muncul pada pembahasan e-commerce itu biasanya terkait dengan keamanan, privasi, identitas, transaksi yang tidak dapat disangkal, kemudian email yang tidak diminta, ataupun keamanan transaksi lainnya. Nah, adapun privasi dan e-commerce itu sendiri, masalah etikanya terkait dengan pengumpulan informasi, kemudian penggunaan data yang tidak sah oleh orang yang tidak berwenang, ataupun penjualan data pribadi tanpa izin. Nah, kemudian pada perkembangan literatur mengenai etika dan e-commerce, berangkat dari asumsi tentang karakter hubungan antara e-vendor dan juga e-customer. Nah, masalah etika ini biasanya dipahami sebagai ancaman terhadap nilai-nilai seperti privasi, integritas, pelanggaran hak pelanggan, dan juga sering dirumuskan atas dasar tanggung jawab e-vendor terhadap pelanggan elektronik dalam hubungan online secara murni. Nah, hubungan ini diwujudkan dalam transaksi online dan ditandai oleh hubungan anonim antara e-vendor dan juga e-customer. Nah, kemungkinan bahwa e-customer atau e-pelanggan itu mungkin memiliki multifaset hubungan dengan e-vendor. Misalnya, mengunjungi toko fisik dan juga berbelanja toko internet, itu yang mereka tidak bermasalah. Nah, namun beberapa studi itu membuat poin untuk pembahasan tentang etika dalam e-commerce di berbagai tingkatan. Nah, dalam pembahasan pada bab ini akan berbicara mengenai studi kasus pengaturan hybrid, di mana pelanggan itu dapat berinteraksi dengan toko baik secara online maupun offline. Nah, kemudian nanti di dalam pembahasan ini juga akan membahas mengenai konteks relasional multifaset dari solusi e-commerce dan juga menjawab pertanyaan penelitian, yakni yang pertama, bagaimana hubungan e-vendor dan pelanggan itu dapat dipahami dalam konteks organisasi hybrid dan juga masalah etika yang mana yang akan muncul dalam konteks spesifik nantinya. Nah, pertanyaan itu nanti itu akan menjawab tujuan dari makalah ini, yaitu untuk mengidentifikasi masalah etika yang berkaitan dengan hubungan pelanggan vendor yang tumpang tindih dan saling terkait dalam e-commerce. Baik, selanjutnya, yaitu memahami relasi dalam e-commerce, yakni dari Baber dan juga internet. Nah, e-commerce sendiri secara teoritis sering berkaitan dengan tanggung jawab e-vendor terhadap e-customer. Namun secara empiris itu sering mengacu pada intersepsi antara e-vendor dan juga e-vendor pelanggan dari elektronik itu sendiri. Nah, jadi menurut Harris et al. Menerangkan bahwa dalam analisisnya, fakta bahwa tingkat yang berbeda dari e-commerce itu adalah adanya berbagai masalah yang muncul dan berulang dari sudut pandang etika yang tergantung pada sifat spesifik dari e-commerce itu sendiri. Nah, sejalan dengan Harris bahwa sifat e-commerce itu relevan untuk direfleksikan, seperti yang dicatat oleh Cracker dan juga Carritor, bahwa e-commerce dibandingkan dengan toko fisik, itu dia melibatkan perubahan struktural dengan dampak untuk interkoneksi, kesederhanaan, kecepatan, virtualitas, dan juga biaya. Nah, meskipun e-commerce sudah pasti ditandai oleh fitur-fitur tersebut, namun berbagai bentuk e-commerce itu dapat menunjukkan fitur pada tingkat yang berbeda atau dalam kombinasi dengan fitur tradisional toko fisik. Setidaknya dalam kasus di mana hibrid untuk perdagangan itu ada. Nah, kemudian apa yang terbukti dalam kasus bahwa
solusi organisasi yang berbeda atau mengenai hybrid itu menciptakan penambahan atau bahkan penggabungan struktur, hubungan dan juga peran visi-visi pelanggan. Nah, salah satu cara untuk memahami keberadaan konteks hybrid itu sendiri dalam e-commerce adalah dalam hubungan pelanggan e-commerce itu misalnya bisa memperlakukan peran yang berbeda secara bersamaan. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi seperti misalnya sebagai pelanggan di toko fisik dan juga pelanggan di toko niaga. Nah, pada saat yang sama, vendor itu harus berkomunikasi dengan pelanggan di media sosial. Nah, seperti di Facebook. Nah, sehingga dia itu nanti akan bisa akan untuk menjawab pertanyaan, keluhan dan juga kebutuhan mereka. Nah, dalam melakukan hal tersebut, mereka harus menghadapi jaringan virtual yang mungkin tidak memiliki hubungan pelanggan. Ya, baik, selanjutnya jadi metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah tentunya mengkaji hubungan antara masalah etika dalam pengaturan hibrid melalui studi kasus toko di sektor FMCG yang menggunakan solusi e-commerce perantara yaitu Handla 24 atau biasa disebut dengan H24. Nah, di sini sasarannya adalah pada kedua pendiri H24 yang yakni yang pertama yang masih aktif di perusahaan, kemudian juga perwakilan toko lokal yang menggunakan layanan H24. Nah, perwakilan toko lokal ini adalah manajer toko ataupun karyawan dengan tanggung jawab khusus untuk konsep toko online atau toko e-commerce. Nah, kemudian pada tabel interviewer ini diketahui bahwa terdapat 7 narasumber yang telah diinterview. 5 diantaranya itu adalah perwakilan lokal, kemudian 1 pemilik toko yang juga merupakan salah satu pendiri H24, dan juga 1 wawancara lagi dilakukan pada pemilik bisnis toko, yaitu direktur pelaksana H24. Nah, wawancara ini difokuskan pada penggunaan solusi e-commerce secara umum dan aspek hubungan pelanggan pada khususnya. Nah, setiap wawancara ini memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Wawancara ini direkam, kemudian disimpan secara elektronik agar bisa diakses bersama. Kemudian setiap wawancara ditranskrip, dilakukan pengkodean terkait dengan poin analisis dan masalah etika yang disinggung dan juga diidentifikasi. Hal yang diidentifikasi adalah mengenai bagaimana hubungan pelanggan dicirikan oleh responden. Bagaimana hubungan itu berkembang dibandingkan dengan hubungan penjual pelanggan toko fisik tradisional. Dan isu-isu spesifik yang menjadi perhatian responden lainnya. Nah, untuk selanjutnya ya ini mengenai mengembangkan solusi hybrid untuk e-commerce. Ya, ini terjadi pada kasus H24. Nah, yang pertama yaitu pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat 14 toko dalam jaringan ICA FMCG Swedia menggunakan solusi H24 ini untuk e-commerce. Nah, jadi semua toko ini yang terletak di bagian tengah dan selatan Swedia, khususnya struktur ICA biasanya disebut sebagai jaringan dengan pedagang bebas yang bermitra dengan toko yang dimiliki oleh pedagang lokal, tetapi dengan kerjasama pusat dalam hal pembelian ataupun pemasarannya. Nah, model bisnis dari struktur ini dibangun atas pedagang bebas. Sebagai pusat keuntungannya, menganalisis ambisi dari e-commerce yang terkoordinasi itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah H24 adalah inisiatif lokal yang didirikan oleh pedagang dalam struktur ICA. Dari sudut pandang organisasi, H24 itu adalah perusahaan saham terpisah yang tidak diatur untuk bertindak langsung kepada pelanggan. Nah, tetapi dia itu hanyalah menjual. Jadi dia seperti sebagai tempat perantara, gitu ya, sebagai media untuk menjual.
Namun dalam praktiknya, merek dagang dan sistem untuk e-commerce itu adalah solusi teknis untuk berbagai toko dalam struktur ICA itu sendiri. Nah, toko lokal itu dapat dilihat sebagai pelanggan H24, membeli bentuk langganan ke layanannya, termasuk misalnya platform internet dan juga dukungan internet itu sendiri. Melalui solusi ini, toko lokal itu tetap menjadi profit centernya. Pelanggan itu membeli barang di internet, kemudian barang dikemas oleh toko lokal tersebut dan diangkut atau dikirim kepada pelanggan. Nah, meskipun jarang, pelanggan itu juga memiliki kesempatan untuk mengambil barang yang sudah dikemas itu langsung di tokonya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu H24 sangat selektif dalam memilih toko, khususnya dari perspektif geografis. Hanya menerima satu toko per area untuk menghindari persaingan internal. Nah, jadi meskipun toko itu masuk ke dalam jaringan dari ICA, mereka mungkin merupakan pesaing yang kuat, jadi ya satu sama lainnya. Nah, terkadang lebih dari toko itu sendiri, tetapi dengan kerjasama pusat dalam hal misalnya pembelian dan pemasarannya. Nah, model bisnis dari struktur ini dibangun di atas pedagang bebas sebagai pusat keuntungan. Jadi kemudian menganalisis ambisi pusat e-commerce yang terkoordinasi juga. Untuk menghindari persaingan internal itu sendiri, toko lain dalam wilayah geografis yang sama itu dapat memilih solusi yang lain, yaitu misalkan dengan memilih e-commerce selain H24. Nah, kemudian selanjutnya ini mengenai pedagang lokal yang mengadopsi konsep H24, itu adalah pelopor dalam arti bahwa mereka itu mengambil langkah atas inisiatif mereka sendiri, bukan karena perintah pusat dari struktur ICA. Nah, jadi pedagang lokal ini itu memiliki tujuan, yaitu mereka ingin memperluas dan mengembangkan bisnis mereka melalui e-commerce. Nah, sambil mempertahankan toko fisik yang sudah mereka miliki. Nah, e-commerce melalui H24 telah menjadi cara untuk mengembangkan bisnis melalui internet. Pada saat yang sama, mempertahankan model bisnis tetap utuh dan mendapat dukungan dari e-commerce itu sendiri. Solusi yang lain untuk memperkerjakan staff itu telah hadir selama bertahun-tahun. Gitu. Seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu mengenai findings, jadi temuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, responden mengklaim bahwa solusi yang diberikan H24 dikembangkan dengan baik dan cocok untuk mereka. Nah, e-commerce sendiri adalah penjangkauan ke pelanggan baru dan di sini memungkinkan untuk memperluas suatu bisnis. Nah, keuntungan penggerak pertama di sini juga disebutkan sebagai alasan mengapa e-commerce ini diadopsi. Nah, yang kedua, yakni tidak semua toko fisik itu siap atau memiliki kompetensi untuk dijalankan bisnis elektroniknya. Jadi di sini menurut responden itu sendiri, keuntungan-keuntungan yang disebutkan itu seseorang tidak serta-merta menemukan keuntungan secara finansial. Misalnya 5-15% itu mereka akan mendapatkan keuntungan itu dari e-commerce. Berarti sisanya itu masih dari offline store. Nah, kemudian yang lain selanjutnya, perilaku pelanggan itu berbeda-beda, bergantung pada apakah pelanggan itu berdagang secara elektronik atau datang ke toko fisiknya. Jadi di sini pesanan pelanggan elektronik itu berkisar sekitar rata-rata 1.000 sampai 1.400 kron Swedia atau SEK. Jadi menurut penuturan narasumber itu seperti itu. Jadi untuk pelanggan fisik sebaliknya rata-rata itu terdapat 100 sampai 200 SEK untuk setiap pembelian di toko. Nah, jadi di sini ditemukan bahwa relatif sedikit ya pelanggan yang melakukan transaksi secara fisik daripada pelanggan elektroniknya. Nah, meskipun begitu, tentu saja beberapa orang yang tinggal di sekitar itu dapat melakukan belanja pelengkap secara fisik. Jadi bisa melakukan keduanya gitu. Nah, karena di sini jangkauan e-store itu jauh lebih besar dan menarik pelanggan lain daripada yang melakukan pembelian di toko fisik itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengepakan barang itu membutuhkan waktu. Dalam lingkup H24 sendiri, pemakingan itu dilakukan di toko lokal itu sendiri. Nah, hal ini dimungkinkan untuk pengepakan yang lebih nyaman,
kemudian namun jadi jadinya menambah biaya untuk masing-masing toko itu sendiri. Nah, kemudian membangun e-commerce itu membutuhkan waktu. Dan kesuksesan finansial tidak datang secara segera, seperti itu. Nah, tetapi di antara konsekuensi positif yang ditemukan, misalnya peningkatan omset penjualan dan juga dimungkinkan meningkatnya pelanggan internet yang berkontribusi melalui pasar lokal yang terbatas. Nah, kemudian beberapa perilaku pelanggan bisa dideskripsikan melalui transaksi online dan juga offline. Jadi berdasarkan hasil wawancara tentang rentan pelanggan online yang rata-rata itu sekitar 1000 dan sampai 1400 sebagai puncaknya di Swedia. Nah, kemudian di sisi lain itu pelanggan offline-nya itu hanya 100 sampai 200 SEK untuk pembelian di toko offline-nya. Nah, berarti hari ini dengan kata lain itu pelanggan elektronik itu merencanakan pembelian mereka dan membeli lebih banyak barang, barang dasar atau barang pokok dan juga makanan yang lebih berkualitas. Nah, jadi sehingga pelanggan fisik digambarkan lebih sedikit daripada pelanggan elektronik. Nah, walaupun diketahui beberapa orang yang tinggal di sekitar toko akan melakukan belanja pelengkap di toko fisik. Namun, jangkauan toko elektronik tentu tetap jauh lebih besar. Selanjutnya itu pengemudi pengantar atau barang itu memiliki pengaruh yang sangat positif bagi pelanggan. Pada tabel 12.6 ini, mohon maaf 12.2, jadi pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa e-commerce dalam organisasi hibrid ini mencakup masalah toko fisik dan e-commerce secara murni. Namun di sisi lain, karakter relasional e-commerce dalam organisasi hibrid juga memunculkan isu-isu baru, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, argumen analitis yang diajukan sendiri itu berkaitan dengan hubungan yang bervariasi antara berbagai bentuk perjumpaan. Nah, di sini. Nah, di sini disebutkan meskipun pelanggan setia itu dapat mengunjungi toko fisik dan memiliki hubungan yang panjang, bahkan hubungan persahabatan hingga keluarga dengan staf, kemungkinan untuk tidak disebutkan identitasnya itu tetap ada di toko fisik. Jadi kemungkinan untuk menyembunyikan identitasnya tetap, keamanannya tetap terjaga. Nah, karena di sini adalah pelanggan itu adalah salah satu dari banyak, karena salah satu dari banyak, jadi seringkali itu tidak dikenali. Nah, seperti yang dibahas juga dalam pembahasan sebelumnya, karakter relasional dari toko fisik itu cenderung salah satu dari ITO atau pelanggan yang setia dan terkenal, atau karakter I-IT, pelanggan anonim yang tidak dikenal. Nah, di toko online sendiri itu elemen relasional itu tanpa diragukan lagi, cukup beralasan dicirikan sebagai hubungan I-IT, terutama karena pengetahuan pelanggan tidak menyeratkan pertemuan tatap muka. Nah, kemudian namun dalam kasus hybrid itu sendiri, peneliti berpendapat bahwa relasi ITO atau IT itu mungkin ada. Nah, perjumpaan langsung tatap muka dengan pelanggan di lingkungan rumah pelanggan menciptakan suatu bentuk visibilitas yang memerlukan tanggapan dari vendor itu sendiri. Nah, pengetahuan tentang pelanggan itu juga bisa didapatkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai concluding discussion kita kali ini. Yang pertama yaitu mengenai e-commerce itu memunculkan berbagai jenis pilihan moral yang bergantung pada sifat pertemuan antara pelanggan dan pengecer. Nah, jadi dalam artikel ini membahas analisis mengenai masalah etika yang terjadi dalam e-commerce. Jadi gagasan di sini dikembangkan bahwa e-commerce itu memunculkan berbagai jenis pilihan moral, seperti itu kan. Nah, kemudian artikel ini juga secara substansial memperluas pandangan antara perusahaan dan pelanggan dengan menunjuk pada hubungan pelanggan yang berbeda yang harus dihadapi oleh perusahaan e-commerce secara bersamaan. Nah, kemudian kesimpulan keseluruhan dari analisis ini adalah bahwa etika e-commerce sangat bergantung pada sifat e-commerce itu sendiri. Nah, dalam praktiknya, sifat masalah etika itu sangat bergantung pada pengkondisian struktural
model bisnis perusahaan yang terlibat dalam e-commerce. Nah, kemudian implikasi dari hal ini adalah bahwa perusahaan yang terlibat dalam varian hibrid e-commerce, dalam kasus ini, perusahaan dalam industri FMCG dan bahan makanan menghadapi tantangan etika karena kurangnya anonimitas pelanggan elektronik. Nah, tidak seperti apa yang kadang-kadang diasumsikan, pelanggan itu biasanya tidak anonim. Ketika nama, alamat rumah, ataupun seluruh pola konsumsi pelanggan itu digabungkan dengan perjumpaan fisik di rumah pelanggan. Nah, sebuah pilihan yang berorientasi relasional tentang bagaimana menghadapi pelanggan itu akhirnya dituntut. Untuk selanjutnya, yakni mengenai reflective essay yang ingin saya bahas kali ini, yakni mengenai permasalahan mengenai tidak amannya data pelanggan ketika melakukan belanja e-commerce di Indonesia. Nah, di sini berdasarkan berita dari IDN Times pada tahun 2020, nah, Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi elektronik mencapai 5,03 triliun. Hal ini terjadi ketika setelah terjadi pandemi COVID-19 dan terjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, kemudian riset dari McKinsey yang dirilis pada April 2020 juga melaporkan adanya 37% responden itu mengunduh satu atau lebih aplikasi e-commerce baru dalam jangka 2 minggu terakhir. Nah, sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan perlindungan konsumen yang memadai. Nah, jadi hal ini itu menjadi suatu masalah lagi. Nah, kemudian terjadi masalah lanjutan yang terjadi yang maksud saya dilampirkan atau diberitakan oleh Sindo News di sini, yakni mengenai perlindungan keamanan e-commerce yang kurang memadai. Nah, jadi di sini itu terjadi pencurian data pada Tokopedia. Nah, di sini. Hal itu terjadi sekitar 91 juta data pengguna. Itu dicuri, kemudian diperjualbelikan. Nah, peristiwa ini tentu saja kembali menyadarkan kita tentang pentingnya keamanan data dalam bisnis e-commerce dan tindakan perlindungan yang kita butuhkan sebagai konsumen. Nah, kemudian ancaman keamanan terhadap e-commerce ini akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan pertumbuhan e-commerce ini tak pelak untuk saat ini terjadi pencurian data dan bahkan data itu dimanfaatkan untuk penipuan dengan modus-modus yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tindakan perlindungan terhadap e-commerce ini. Nah, jadi tulisan ini itu akan menguraikan tentang ancaman keamanan terhadap perdagangan elektronik atau e-commerce dan juga tindakan perlindungan yang dibutuhkan. Nah, jadi harapannya itu masyarakat bisa lebih sadar tentang keamanan data pribadi mereka ketika melakukan pembelian pada e-commerce. Baik. Nah, dalam perdagangan elektronik seperti yang dilakukan Tokopedia dan juga Bukalapak, keamanan itu mutlak dibutuhkan. Jadi perdagangan elektronik itu sendiri atau e-commerce mengacu pada pembelian dan juga penjualan barang dan jasa melalui saluran elektronik, terutama internet. Nah, berbagai aplikasi yang untuk mengunjungi e-commerce itu sendiri meliputi bisa jadi toko buku online, e-banking, pesawat, tiket online, dan lain sebagainya. Bahkan hingga kebutuhan-kebutuhan pokok pun juga bisa dibeli di sana. Nah, kemudian pada tahun 2018, Vincent Vergis atau sarjana keamanan komputer dari Universitas Northumbria dalam artikelnya yang berjudul E-commerce Security, Importance Issues and Protection Measures mencatat serangan siber yang berhasil merongrong perdagangan elektronik itu mencapai 32,4% di seluruh dunia. Dan juga pada sumber lain disebutkan bahwa Indonesia itu menempati tempat teratas IDN Times.
Nah, kemudian di sini juga karena ancaman tersebut, kemudian Profesor Dr. Muhammad Ali Hussein yang bekerja pada Departemen Electronics and Computer Engineering KL University, kemudian juga Guntur Adist AP India dalam paper dari hasil studinya yang berjudul Study of Information Security in E-commerce Applications yang diterbitkan oleh IJES menyebutkan terdapat 7 ancaman penting yang bisa mengintai e-commerce kita, yaitu mengenai autentikasi, serangan integritas, serangan kerahasiaan, serangan virus, serangan Trojan horse, serangan cacing, dan juga serangan ancaman basis data itu sendiri. Nah, berbagai ancaman ini itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, mulai yang paling ringan hingga yang paling parah dan bisa melumpuhkan sistem operasi dan infrastruktur perdagangan elektronik saat ini. Nah, maka dari itu keamanan e-commerce ini sangat dibutuhkan karena beberapa hal yang berdasari dari perdagangan elektronik ini. Maka Profesor Dr. Muhammad Ali Hussein ini menyebut ada 6 hal pokok yang menjadi dasar umum kebutuhan keamanan dalam elektronik, yakni mengenai kontrol aksesnya, kerahasiaan, autentikasi, non-repudiation, integritas, dan juga ketersediaannya. Berikut adalah tips aman berbelanja pada e-commerce yang disampaikan oleh Okezone pada rubrik Ekotekno. Jadi di sini terdapat Ekotekno atau Okezone itu menawarkan 4 tips untuk kita agar berbelanja di e-commerce dan aman. Jadi yang pertama, pastikan koneksi kita itu aman. Nah, pertama, PC kita itu harus memiliki perlindungan antivirus. Nah, jika kita menggunakan jaringan nirkabel, pastikan bahwa jaringan kita itu terenkripsi dengan akses yang dilindungi kata sandi dan juga terpercaya. Kemudian yang kedua, berbelanja berdasarkan e-commerce-nya ya, kita harus bisa memilih e-commerce yang aman. Nah, jadi selain koneksi yang aman, kita juga harus memastikan belanja kita itu pada toko yang memiliki reputasi yang baik dan aman. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita belanja di marketplace, contohnya ya, marketplace, maka kita bisa memilih dia itu yang memiliki rating yang tinggi, kemudian memiliki review yang baik. Nah, atau jika dimungkinkan, terkadang ada beberapa toko yang memiliki toko fisik juga. Jadi dia mencantumkan alamat tokonya di description toko itu sendiri. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu tingkatkan keamanan dalam pembayarannya. Nah, jadi ketika bank atau merchant memberi opsi Anda untuk menggunakan perangkat keamanan pribadi online, seperti misalnya kode OTP yang bisa digunakan 1 kali, maka hal itu kita harus memperhatikan instruksi yang ada. Jangan bocorkan kode OTP, maka pastikan bahwa kita hanya menggunakan kode OTP itu untuk kita sendiri dan hanya bisa berlaku 1 kali saja. Jika tidak, hal tersebut akan bisa dicuri data oleh orang yang mendapatkan kode OTP kita. Nah, kemudian yang keempat itu adalah menggunakan password dengan aman. Nah, jadi gunakan atau pilihlah password itu yang sangat aman. Yang misalkan tanggal lahir, nama Anda, dan itu jangan sampai, atau kalau itu yang sulit ditebak oleh orang lain. Nah, ya baik. Itu tadi kurang lebih pembahasan dan juga reflektif esai yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.